dari PK02, saya Zuleha Habibah, NPM 235501. Di sini saya berperan sebagai siswa yang bermasalah dan dua rekan saya Zahwa Alia Safitri dengan NPM 235037. Saya berperan sebagai guru bimbingan dan konseling. Halo, saya Nova Devita Suryani dari BK02 NPM 57. Saya di sini sebagai siswa. Oke, di sini kami menampilkan video layanan konseling menggunakan pendekatan behavioral yang dengan teknik self management. Selamat menyaksikan. Kelompok kami mengambil kasus seorang anak yang berusia 13 tahun yang memiliki sikap atau tingkah laku agresif yang sering melihat orang tuanya yang bertengkar. Dengan alasan yaitu karena usia anak tersebut merupakan masa awal remaja yang sangatlah rentan secara emosional. Nah, pada tahap ini anak sedang mengalami perubahan yang sangatlah besar dalam dirinya dan memulai membentuk identitasnya. Pada lingkungan keluarga, khususnya pada hubungan orang tua, juga sangatlah mempengaruhi dalam perkembangan sikap atau perilaku pada anak. Pertengkaran di depan anak dapat membuat anak tersebut merasa tidak aman, stres, dan akhirnya anak tersebut melakukan atau meniru perilaku atau sikap agresif tersebut sebagai bentuk pelampiasan emosinya. Ngapain kamu ngadu-ngadu ke teman-teman aku jauh dari aku? Emangnya aku salah apa? Orang kamu marah-marah terus? Hah? Kapan aku marah-marah? Kamu juga marah-marah? Loh, karena kan kemarin mereka duluan yang mancing aku. Aku gak pernah tuh marah-marah kalau gak pancing duluan. Masa? Iyalah, kamu itu ya sama aku. Hah? Seorang aku. Ini. Iyalah, cara apa di sini yang paling populer? Pokoknya ya, aku gak mau temenan sama kamu lagi. Oke, fine. A few moments later. Ya, sebentar. Mbak Zul, silakan masuk. Baik, Selamat pagi Mbak Zul. Pagi, Bu. Hari ini pelajarannya apa? Pelajaran hari ini aku banget. Gimana kabarnya hari ini? Kabarnya seperti matematika sih, Bu. Selalu buruk. Apalagi hari itu orang-orang seperti biasanya pada ngeselin semuanya. Makasih ya Mbak Zul udah mau datang ke sini. Oh iya, kenapa sih manggil aku? Jadi gini Mbak Zul, Ibu ini dengar dari omongan dari guru-guru mata pelajaran Mbak Zul dan juga Mbak Zul Zuleha. Nah, Mbak Zuleha ini katanya suka marah dan juga mudah membawa orang, terutama ketika ada perbedaan pendapat. Apakah betul seperti itu? Iya sih, Bu. Nah, terus hubungannya sama saya dipanggil ke sini apa, Bu? Aku mau marah-marah kepada saya. Enggak, sampai dulu Mbak Zul. Ibu ini cuma mau ngobrol aja, ngobrol santai sama kamu. Ibu pengen tanya-tanya aja sih apa yang Mbak Zul masakan. Ibu gak akan mendampingi Mbak Zul. Halo, palingan
apalagi teman-teman jadi semuanya keluar. Ini Mbak Zul, kita ngobrol-ngobrol seperti ini itu namanya konseling. Nah, di konseling itu ada asas-asasnya, salah satunya asas kerahasiaan, yang mana yang artinya cerita Mbak Zul yang Mbak Zul ceritakan ke ibu, yang Mbak Zul sampaikan ke ibu itu akan aman karena ada asas itu tadi. Nah, cerita itu tidak akan ibu bocorkan ke teman-teman ibu ataupun teman-teman Mbak Zul ataupun staf-staf lain, karena kalau ibu bocorkan nanti artinya melanggar kode etik yang mana itu bisa sanksi. Oh, jadi begitu. Ya, gimana? Mbak Zul mau cerita nggak? Tulis itu. Oke, jadi sebelum kita mulai, Ibu kasih tahu dulu beberapa aturan dalam konseling ini supaya kamu nanti lebih paham ya. Supaya kamu ini jadi nggak bingung gitu. Nah, seperti yang Ibu sampaikan tadi di awal ada asas kerahasiaan, yang mana cerita Mbak Zul akan aman, tidak akan bocor. Nah, selain itu juga perlu kejujuran dan keterbukaan dari Mbak Zul supaya konseling ini bisa berjalan secara maksimal. Nah, untuk waktunya nanti itu di sesi ini 30 dan juga 45 menit. Santai aja, nggak usah keburu-buru. Nanti kalau perlu waktu tambahan, kita atur lagi jadwalnya. Sebelum itu, apakah ada yang ditanyakan dari Mbak Zul sendiri? Kayaknya nggak ada dulu. Oke, jadi kita langsung aja ya. Kamu sudah siap? Siap dulu. Boleh kamu ceritakan kalau kamu kesel itu kamu rasain apa sih sebenarnya? Kalau aku kesel itu rasanya dadaku itu bergemuruh, jantungku berdebar banget, kencang. Kemudian kepala itu rasanya penuh banget tuh, jadi aku nggak bisa mikir yang baik. Akhirnya tuh aku teriak-teriak, marah-marahin orang, terus aku dorong-dorong orang di sekitarku dan barang yang ada biar. Terus kalau aku marah tuh rasanya kayak kalau aku marah tuh karena aku merasa teman-temanku itu nggak dengerin aku. Terus teman-temanku, aku juga merasa teman-temanku itu ngomongin aku dari belakang. Bahkan aku juga merasa tuh kalau teman-temanku itu ketika mereka berbeda pendapat denganku, aku tuh merasa mereka itu lawan aku. Kemudian rasa kayak gak mau berteman dengan aku, dia mau menghajar aku. Pokoknya gak expect itu lebih sama aku. Terus kalau aku bisa sampai London itu mungkin karena aku dari rumah itu udah merasa kesel gitu. Karena aku di rumah udah pengen marah, terus di sekolah lihat temanku yang gak bisa mungkin aku jadi langsung marah gitu. Karena kan kalau di rumah itu orang tua itu sebenarnya suka bertengkar tuh. Mereka tuh kalau bertengkar tuh adanya atau cara bicaranya itu teriak-teriak kenceng gitu. Oh, jadi di rumah itu aku suka melihat orang yang bertengkar ya. Mbak Zul, Iya, tadi ibu mau tanya apa? kalau di rumah itu Mbak Zul sering melihat orang yang bertengkar ya? Sering sebelum apalagi intensitas yang paling sering banget itu ketika aku kecil, ketika aku TKA sampai aku kelas 6 SD, orang tua aku tuh setiap hari ribut mulu. Padahal ibu hal-hal yang kecil itu bisa jadi masalah yang besar loh.
dia itu juga balik-balik barang tuh. Jadi banyak banget peralatan dari rumah tangga itu banyak yang rusak karena mereka. Aku tuh kuat banget dulu lihat orang tua aku kayak gitu. Tapi aku sekarang merasa kalau orang tua aku itu juga agak mendingan daripada pas aku kecil itu, karena mereka sekarang juga sering marah-marah, cuma nggak balik-balik barang gitu Bu. Jadi mungkin orang-orang di sekitarku atau tetanggaku itu melihatnya masih sama seperti yang tahun kemarin. Padahal aku juga merasa itu udah beda gitu. Jadi nggak balik-balik barang lagi, nggak seperti pas aku kecil. Tapi ya itu sih Bu, aku tetap merasa kesel kalau orang takut kayak gitu. Mereka kan udah dewasa ya. Ibu tanya lagi, apa sih yang sebenarnya Mbak Zul rasakan setelah Mbak Zul ini marah-marah ataupun ngebagi-bagi barang? Kalau sekarang itu aku rasanya seperti muda itu loh Bu. Cuman kadang-kadang ada hal-hal tertentu aku merasa misal. Tapi ya itu aku ulangi lagi. Makasih ya Mbak Zul udah mau bercerita, udah mau sharing pengalamannya ke Ibu. Nah, menurut Ibu, Mbak Zul ini anak yang punya semangat besar, cuma mungkin belum paham aja cara mengontrol emosinya yang baik itu seperti apa. Dan itu Bu, aku tuh pengen juga untuk bisa kontrol emosiku, bisa berlaku lebih baik lagi. Cuman kayaknya sulit deh, kan aku udah jadi kebiasaan dan ya aku nggak tahu harus bagaimana. Nah, Ibu seneng nih dengarnya. Jadi Mbak Zul itu punya tekad untuk memperbaiki. Mbak Zul mau membantu? Halah, apa bisa Bu, orang muda senakal itu. Serius Mbak Zul bisa kok. Nah, kita bisa mulai belajar mengelola emosi supaya kamu bisa mengelola emosi kamu. Nggak langsung harus langsung bisa gitu, enggak. Kita mulai pelan-pelan. Kita bakal belajar bareng yang namanya itu nanti self management. Jadi itu cara untuk Mbak Zul mengelola emosi dengan baik. Jadi mulainya dari kecil dulu. Iya. Nah, yang pertama ini Ibu minta Mbak Zul untuk menceritakan hal-hal yang menurut Mbak Zul ini ganjel gitu. Entah itu mulainya dari rumah, dari sekolah, ataupun dari teman-teman Mbak Zul. Nanti bisa ditulis di sini. Dikasih namanya juga nggak Bu? Iya. Makasih Bu. Contohnya, misalnya hari Senin ada tokoh yang jauh tentang tugas, nah Mbak Zul tersinggung, ditulis aja hari Senin teman membentuk soal tugas dan aku tersinggung. Nah, nanti coba di bawahnya itu ditulis lagi. Jadi ini aku mau nulis dulu hal yang buat aku kesini ya Bu. Ya, Kemudian yang di bawahnya itu apa? hal-hal yang bisa dilakukan supaya itu nggak terulang gitu loh. Oke. Mungkin bisa ditulis, mungkin aku bisa diam atau tarik nafas dulu. Gimana Mbak Zul udah mulai paham? Udah selesai. Nah, kalau udah mulai paham, sekarang kita tentuin tujuannya. Aku pengen, contohnya ya, aku pengen belajar dulu ketika lagi kesel. Ini aku tak posisi dulu. Ya, atau bisa juga aku mencoba dorong-dorong teman ketika kesal. Nah, yang ketiga, Ibu akan ajarkan Mbak Zul teknik yang namanya stop. Kelihatannya menarik sih Bu. Iya, yang pertama itu S-nya adalah stop, berhenti dulu. Jangan langsung bereaksi, jangan langsung marah, tapi Mbak Zul itu berhenti dulu. Kemudian take a breath. Nah, Mbak Zul ini bisa melakukan tarik nafas. Yang ini itu
seperti sudut pandang orang lain. Jadi bukan cuma sudut pandang Mbak Jul, tapi juga berpikir tentang sudut pandang orang lain. Mungkin saja teman-teman Mbak Jul itu nggak berniat untuk menyakiti hati Mbak Jul. Nah, yang terakhir ada proses. Di proses ini mulai Mbak Jul putuskan hal-hal yang ingin Mbak Jul ubah untuk menjadi lebih baik, yang mana tidak merugikan Mbak Jul dan juga tidak menyakiti ataupun merugikan orang lain juga. Berarti kalau ada yang memancing emosi aku dan aku mau meledak, itu aku nggak enak itu ya. Jadi aku harus diam dulu, kemudian aku mulai mengatur nafasku dulu biar tenang, kemudian aku juga mengamati apa yang aku rasakan gitu. Habis itu setelah itu aku mulai memikirkan itu ya. Ya, setelah itu baru Mbak Jul putuskan apa langkah yang bijak untuk dilakukan selanjutnya. Nah, teknik lain Ibu juga akan mengenalkan Mbak Jul dengan teknik distraksi ataupun pengalihan perhatian. Jadi kalau misal Mbak Jul udah merasa suntuk nih, udah merasa panas di sini mau emosi, coba Mbak Jul alihkan ke hobi-hobi Mbak Jul ataupun kesukaan Mbak Jul. Bisa dengan nonton YouTube, game, ataupun vlog mungkin, atau kegiatan-kegiatan yang lain yang bisa membuat Mbak Jul ini senang gitu. Dan ngobrol kita hari ini lumayan panjang ya Mbak Jul. Menurut Mbak Jul sendiri, apa sih hal penting yang akhirnya bisa Mbak Jul tangkap? Mungkin itu sih Bu yang penting stop tadi. Jadi ketika aku mulai pancing ke emosiku, aku mau terapin hal itu dulu. Ya seperti yang tadi saya katakan, kalau aku mau udah kepancing emosi, aku mau diam dulu, kemudian aku atur napas biar relax, baru aku ngamati perasaanku, terus menulis atau rasain apa. Habis itu aku baru berpikir tindakan apa yang seharusnya aku lakukan biar tidak nyakitin orang lain juga dan nyakitin aku sendiri gitu. Oke. Sama itu sih Bu, yang tadi loh teknik distraksi. Jadi aku mungkin mau juga ngalihin perhatianku ketika aku kepancing emosi. Kan itu ya Bu, aku tuh hobi banget mendengar musik di tempat yang sunyi. Itu kayak rasanya tenang. Kemudian aku juga itu sih Bu, hobiku jogging. Mungkin aku juga mau itu sih melakukan pengalihan ke situ gitu. Oke, jadi sekarang Mbak Jul udah mulai paham ya, juga mulai ada bayangan hal-hal apa yang nantinya bisa kegiatan-kegiatan itu bisa mengalihkan emosi Mbak Jul. Dan di depan kita ketemu lagi ya, nanti kalau Mbak Jul merasa kesel, merasa marah, bisa itu dipraktekkan teknik stop ataupun distraksi yang Ibu sampaikan tadi. Terima kasih ya Bu. Oke, sama-sama. Nah, konseling hari ini sepertinya udah selesai ya Mbak Jul. Mbak Jul bisa kembali lagi ke kelas. Nanti minggu depan Mbak Jul ketemu Ibu lagi di sini. Terima kasih ya Bu. Ya, sama-sama. Bye Bu. Ya, hati-hati ya.